junudahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para bapak dan ibu yang saya hormati, alhamdulillah siang ini kita bisa tunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman. Semoga ibadah kita dan amal-amal soleh kita menjadi ibadah dan amal soleh yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu, kita masih membaca kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, yang hari ini akan kita baca Al-Kabiratur Rabi'ah wal Arba'un, dosa besar yang ke-44. Islam kita fahami bersama memang agama yang sangat mementingkan akhlak, mementingkan hablum minan nas, selain juga hablum minallah. Betapa Islam memberikan tuntunan pada kita untuk menjaga dengan sungguh-sungguh dan dengan kesungguhan hati kita agar komunikasi kita dengan sesama, komunikasi kita dengan siapapun yang bergaul dengan kita itu tetap terjaga secara harmonis. Karena itulah Islam melarang kita untuk menjadi orang yang al-la'an, ya, orang yang banyak memberikan, orang yang banyak melaknati sesama. Termasuk melaknati sesama adalah ad-du'a alal insan bisyar, mendoakan buruk kepada orang lain, termasuk orang yang zolim sekalipun, orang yang kita tahu persis dia jahat pada kita, orang yang tahu persis, yang kita tahu persis dia itu orang-orang yang ahli maksiat misalnya. Kalau dari contoh yang dilakukan Rasulullah itu kita bisa mengetahui peristiwa hijrah Rasul ke Taif, di mana ketika Rasulullah hijrah ke Taif, yang diterima Rasul bukan sambutan yang begitu hangat, bukan sambutan yang merespon dengan baik dakwah beliau, tapi justru selain menolak kehadiran Nabi, selain menolak dakwah Nabi, mengkufuri apa yang disampaikan Nabi, juga orang-orang Taif melemparinya dengan batu. Sampai konon ceritanya walaupun sudah dilindungi para sahabatnya, itu salah satu gigi Rasul itu patah karena kena batu lemparan itu. Tetapi apa yang terjadi? Rasulullah ditawari malaikat, wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, andaikan kau mau saya bantu, akan saya balaskan kejahatan orang-orang Taif ini. Tetapi apa jawaban Rasul? Tidak wahai malaikat Jibril, waktu itu mereka melakukan itu kepadaku karena mereka tidak tahu. Maka justru kemudian Rasulullah mendoakan, Allahumma hdi qaumi, ya Allah berilah hidayah kaumku itu, orang-orang Taif itu, fa innahum la ya'lamun, mereka belum tahu apa yang saya sampaikan. Betapa Rasulullah yang begitu sudah memperoleh kezaliman, yang sudah terancam bahkan nyawanya, itu masih tetap mendoakan baik kepada orang-orang Taif yang melempari batu itu, yang justru menyerang itu. Nah, betapa kita di lingkungan kita, bahkan di negeri kita itu melihat betapa mudah kita saling melaknati sesama, betapa mudah kita saling mendoakan buruk kepada sesama, apalagi itu lawan politik, apalagi itu pesaing dalam kontestan apa, itu sangat mudah kita melaknati yang lain. Karena itulah maka hati-hati betul, Islam mengajarkan kita untuk
ketika berdoa pada atau untuk orang lain itu doakan yang baik, betapapun dia mendoakan jelek untuk kita, betapapun itu dia berbuat jelek kepada kita. Yang harus lebih hati-hati lagi adalah hubungan antara anak orang tua dengan anak, suami dengan istri, istri dengan suami. Orang tua ketika menghadapi persoalan-persoalan yang mungkin begitu rumit, berat terkait apa yang dilakukan anaknya, itu ketika dia tidak sabar, ketika dia tidak meyakini betapa pentingnya akhlak dan mengucapkan kalimat yang baik, itu dia akan mudah juga untuk ad-du'a alan nas alal insan bisyar, mendoakan buruk. Dan kalimat yang terucap dari orang tua untuk anaknya termasuk kalimat-kalimat kebencian, kalimat-kalimat tadi melaknati, kalimat-kalimat sumpah serapah, itu akan menjadi doa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu memang hal yang perjuangan yang luar biasa bagi setiap orang tua ketika mendidik anak-anak kita semuanya. Ketika kita tidak hati-hati betul, tidak bisa mengendalikan emosi kita, ucapan kita akan menjadi ucapan yang merupakan laknat bagi anak-anak kita. Begitu juga kalimat-kalimat anak pada orang tua. Ketika kita kurang kendali diri, kurang bisa mengendalikan emosi kita, maka kalimat yang kita ucapkan ketika itu buruk isinya, ketika itu tidak benar kalimat-kalimat yang kita ucapkan, itu akan menjadi kalimat uququl walidain, kedurhakaan anak pada orang tua, dan itu termasuk dosa besar dalam bentuk lainnya selain juga termasuk al-la'an tadi, orang yang suka melaknati. Banyak hadis Rasulullah, bahkan ayat-ayat Al-Quran yang betapa Allah menginginkan kita untuk menjadi orang yang menjauhi sejauh-jauhnya sikap melaknati sesama itu. Misalnya Rasulullah pernah bersabda, sibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufrun. Caci makian seorang muslim kepada sesama muslim itu merupakan perbuatan fasik. Mencaci maki saudara kita walaupun memang mungkin pantas dicaci karena memang dia berbuat sesuatu yang menghinakan, yang tercela, yang memang selayaknya dicaci, tetapi ketika itu dilakukan sesama muslim dan kita melakukannya, mencacinya, itu fusukun, termasuk perbuatan fasik, perbuatan yang nyata-nyata melanggar aturan Allah, larangan Allah. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuh sesama muslim itu adalah kekafiran. Sehingga kita sekali lagi betul-betul hati-hati, jangan sampai ucapan kita adalah ucapan sibabun, caci maki, dan juga kita hati-hati juga untuk menjaga nyawanya. Di hadis yang lain Rasulullah juga pernah bersabda, la'nul mu'min kaqatlihi, laknatnya seorang beriman kepada yang lainnya, sama orang beriman, itu kaqatlihi, sama seperti membunuhnya. Kenapa? Karena memang laknatnya orang mukmin pada samanya itu nanti akan berakibat jelek bagi yang bersangkutan atau bahkan bagi yang melaknatinya. Maka Rasulullah juga di hadis yang lain mengatakan, la yakunul la'inun syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah. Orang yang begitu mudah melaknati yang lain itu tidak akan memperoleh syafaat dan juga tidak akan memperoleh saksi persaksian sesamanya bahwa dia orang baik ketika dia begitu gampang melaknati yang lain. Para bapak dan ibu sekalian, ada hadis agak panjang yang saya kira ini lebih penting jadi renungan kita, karena laknat, ucapan yang melaknati sesama, ketika kita kurang hati-hati menyampaikannya, mengucapkannya, itu justru akan kembali kepada diri kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, innal abda idza la'ana syai'an
sa'idatil la'natu ila sama fatagluqa abwabas sama dunaha summa habitat ilal ardi fatagluqa abwabaha dunaha summa ta'khudha yaminan wa shimalan fa idza lam tajid masagon raja'at ilal ladzi lu'ina in kana ahlan lidzalika wa illa raja'at ila qailiha. Kata Rasulullah, seorang hamba kalau melaknati sesuatu atau melaknati seseorang, maka kalimat laknatnya itu akan naik ke langit, maka dia akan balik, tidak bisa masuk pintu langit ketika memang tidak pantas laknat itu untuk naik ke langit. Kemudian ia turun ke bumi, dia juga akan mencoba masuk ke perut bumi, tetapi bumi juga menolaknya, maka kemudian dia akan terlempar ke samping kanan, ke samping kiri, juga akan tertolak oleh semua makhluk-makhluk Allah itu, maka kemudian akan kembali kepada orang atau sesuatu yang ia laknati. Kalau yang dia laknati memang ahlul laknat, artinya pantas memperoleh doa berupa kelaknatan itu, maka akan dia peroleh laknat itu, doa buruk itu. Tetapi kalau yang ia doakan, ia laknati itu tidak semestinya memperolehnya, maka roja'at ila qailiha, akan kembali kepada yang mengatakannya. Sehingga ketika kita melaknati anak kita, istri kita, atau orang yang kita benci, atau bahkan makhluk yang kita manfaatkan untuk kendaraan kita, maka kemudian dia naik ke langit, Allah menolaknya, turun ke bumi juga ditolak, maka kemudian dia akan kembali kepada siapa yang kita laknati. Dan kemudian ketika yang dia laknati tidak pantas untuk memperoleh laknat itu, maka akan kembali ke diri kita. Karena itu daripada kita justru kena batunya ketika mendoakan jelek yang lain, maka hati-hatilah jangan sampai kita melakukan itu, mendoakan jelek kepada orang yang kita mungkin benci, orang yang mungkin melakukan kejahatan pada kita, dan siapapun sesama kita. Yang terakhir, para bapak dan ibu sekalian, saya kira penting untuk kita renungkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa barang siapa yang melaknati sesuatu dan laknat itu mungkin adalah barang-barang yang biasa kita manfaatkan untuk kepentingan dalam kehidupan kita, maka itu perbuatan yang sangat madhmum, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah bersabda, man la'ana jami'al hayawanat wal jamadat faza kullahu madhmum. Melaknati sesuatu yang tidak punya akal sekalipun, yaitu hewan, yaitu sesuatu yang al jamadat, sesuatu yang ya tidak punya nyawa bahkan, maka itu suatu perbuatan yang madhmum, tercela. Dalam kehidupan keseharian kita mungkin itu menjadi hal yang lazim, biasa kita lakukan. Kita naik kendaraan, sepeda motor kita mogok, sepeda motor itu kita karena sudah tua, maka kemudian merepotkan kita, maka begitu mudah terucap kalimat doa buruk untuk motor kita misalnya, maka itu kata Rasul mazmum, termasuk hal yang tercela. Atau kita naik kendaraan, kalau di kalangan masyarakat Arab itu unta atau kuda misalnya, kemudian dia mogok, tidak mau melakukan apa yang seperti kita inginkan, maka begitu mudah juga kita melaknatinya, begitu mudah kita sumpah serapah untuk hewan yang kita manfaatkan itu, maka itu juga kata Rasulullah itu mazmum, sesuatu yang sangat tercela. Betapa Islam memang mengatur komunikasi sama hablum minan nas itu sangat-sangat indah, dan betapa Allah sangat menyukai ketika komunikasi sama dengan baik makhluk-makhluk yang berakal maupun bahkan makhluk-makhluk yang al-jamadat, pohon, bahkan binatang atau apapun lainnya,
itu bisa kita lakukan dengan harmonis, dengan lembut dan dengan penuh penghargaan. Betapa Rasulullah mencontohkan sisir yang biasa ia pakai juga Rasulullah memberikan nama, dan kita ketika Rasulullah mencarinya, maka yang ditanyakan pada orang yang ingin dia tanya untuk diberitahu di mana posisinya juga dia sebutkan namanya. Betapa indah komunikasi yang dicontohkan Rasulullah, dan begitu itulah semestinya kita menirunya. Semoga Allah memberikan hidayah pada kita untuk bisa melakukan hal terbaik seperti contoh dari Rasulullah, dan kita menghindari dari akhlak tadi al-la'an, itu terbiasa mengucapkan laknat kepada sesama. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.